Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah pencipta jagat raya. Miliknya yang di antara langit dan bumi dan yang ada di dalamnya. Dialah yang memerintahkan dan perintahnya harus ditaati. Dialah Allah yang memberikan rizki dan dengan rizkinya manusia hidup. Dia akan mematikan kita. Sebagaimana telah banyak manusia yang mati dan kita semua sedang menunggu antrian yang sama. Dan kelak kita akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan dengan lisan yang tidak bertulang, yang kita tulis dengan jari-jari kita tanpa kita sadari terkadang. Maka semua akan mendapatkan balasan atas apa yang dikerjakan. Setiap sholat kita mengatakan Maliki Yaumiddin. Ya, dialah Raja pemilik hari pembalasan. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi urusan-urusan dunia yang membuat banyak di antara kita capek, lelah. Dan kita juga meminta tolong kepada Allah dalam menghadapi urusan-urusan agama yang terkadang sebagian kita jadi lemah, redup api semangatnya, malas untuk melakukan ketaatan. Padahal agama kita adalah pegangan hidup kita. Dan dunia kita tempat kita mencari penghidupan. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Waj'alil hayat ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya teman-teman yang ada di Australia dan semua yang hadir dalam kajian online kita hari ini. Kita ini hidup tidak sendirian. Kita hidup menghadapi berbagai macam manusia dengan karakter yang beragam, dengan tabiat yang macam-macam. Walaupun itu keluarga kita. Dalam kehidupan ini kita akan bergaul dengan pendusta, dengan pengkhianat. Ya, ada pengkhianat yang mungkin kita harus kenal sama mereka dan bergaul sama mereka. Ada juga tukang tipu, tukang utang yang tidak bayar, pengumpat, pemaki. Kita berjumpa dengan orang-orang baik juga. Ada yang mudah tersenyum, ada yang suka membantu. Tapi tadi ada orang-orang jahat yang sikapnya buruk, yang akhlaknya jelek, dan kita harus bergaul menghadapi mereka. Dengan cara apa kita bergaul dengan mereka? Apakah dengan cara mereka kita bergaul sama mereka sesuai dengan cara masing-masing manusia nih? Kalau bergaul dengan tukang tipu, kita tipu juga. Kalau bergaul dengan pengkhianat, kita khianati dia.
Kalau bergaul dengan pembohong, kita juga bohong. Sebagaimana dia membohongi kita bohongi dia. Apakah seperti itu? Ketika bergaul sama orang baik, ya kita baikin. Bergaul dengan orang jahat, ya kita jahatin. Kalau orang utang sama kita nggak bayar, kita juga utang dan kita nggak bayar. Apakah kita akan bersikap seperti itu? Dan jamaah, kalau kita memperlakukan manusia seperti mereka memperlakukan kita, maka akan terkumpul di diri kita semua keburukan. Kalau kita memperlakukan manusia-manusia tuh, yang tadi yang kita bicara tukang tipu, tukang copet, pencuri, tukang zalim, macam-macam, sebagaimana mereka memperlakukan kita, maka akan terkumpul di diri kita semua sifat buruk manusia. Tapi kan ada baiknya juga, iya, akan bercampur yang buruk-buruk dengan yang baik. Tapi kebanyakan manusia itu buruk. Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia itu walaupun kau semangat untuk mendakwain mereka, tetap mereka nggak beriman. Walakinna aktsarun nasi atau aktsarhum fasiqun. Kebanyakan mereka fasik. Dan kita lihat orang-orang yang amanah itu selalu dikit. Dan jumlah orang kafir dibandingkan umat Islam jauh lebih banyak orang-orang kafir. Ahibati fillah, sejatinya kita tuh capek ya, menghadapi ya keluarga kita sendiri, menghadapi anak-anak kita, menghadapi orang tua, menghadapi tetangga, menghadapi kawan-kawan, menghadapi bos, menghadapi anak buah. Capek. Ya memang dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini tempat untuk memeras keringat. Tempat untuk berjuang dan berkorban. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Furqan ayat 20. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama yamshuna fil aswaq. Waja'alna ba'dakum li ba'di fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basir. Basira. Baca lagi. Basir. Wa kana rabbuka basira. Nah. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha melihat. Nah, maukah kamu bersabar? Ada orang yang hasut mungkin nggak suka ketika engkau suka. Ada. Ada orang-orang kaya yang congkak dan sombong. Capek kita menghadapi mereka. Cerita-cerita mereka yang selalu meninggikan diri mereka. Nah. Tapi juga ada orang-orang miskin yang akhirnya banyak minta-minta kepada yang kaya, yang membuat yang kaya capek juga menghadapi mereka. Hari ini punya masalah ini, besok punya masalah ini. Ada yang kasar ungkapannya, buruk sikapnya, suka memaki, cepat marah. Terus gimana? Ya sabar. Maukah kamu bersabar atau tidak? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad
dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum afdal min al-mu'min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar ketika disakiti oleh mereka, sabar dia. Ya tadi ada yang omongannya tidak mengenakan hati, ada yang perbuatannya membuat kita sakit hati, ada lagi yang ya bakhil, yang suka meminta tapi tidak pandai memberi. Adalah orang-orang yang kadang parkir sembarangan, membuat kita sulit untuk pulang. Atau kita beli, tahu-tahu barangnya dikurangin timbangannya. Macam-macam tuh manusia. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Bersabar atas gangguan. Yang dibicarakan itu gangguan. Oh tapi kan ada yang baik. Nah, kita nggak bicara yang baik. Karena kalau kita dapat orang baik, semuanya senang. Tapi nggak semuanya baik. Bahkan kebanyakan tidak baik. Dan dia bersabar, maka ini orang lebih mulia. Lebih afdal. Daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia, dia menyendiri, dia meninggalkan masyarakat. Dan kalau dia disakiti, dia nggak sabar. Dia nggak sabar. Padahal poin dari hidup ini, Allah jadikan sebagian kita ujian untuk sebagian lainnya. Maukah kamu bersabar? Ini orang nggak mau sabar. Ahibati fillah. Jadi bagaimana sih kita menyikapi orang? Bagaimana kita memperlakukan orang? Apakah sebagaimana dia memperlakukan kita? Ketika dia memaki, kita maki. Ketika dia menipu, kita tipu. Ketika dia mengurangi timbangan, kita juga kurangin timbangan. Ketika dia memuliakan kita, oh baru kita muliakan. Enggak. Allah berfirman di surat Al-Furqan, ayat 63. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Allahu Akbar. Ini nih hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Akan ada sapaan dari orang-orang jahil. Akan ada komentar-komentar miring dari orang-orang jahil. Kadang-kala itu baik itu warganet atau netizen. Ya, boleh jadi engkau membuat status yang sebagian orang akhirnya menuduhmu dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Bagaimana menyikapinya? Salama. Mereka tidak membalas kebodohan dengan kebodohan, tapi membalas kebodohan dengan keselamatan. Ucapan yang membuat suasana tetap teduh, membuat kondisi tetap sejuk, membuat engkau tetap terhormat, karena engkau tidak turun ke lembah kebodohan. Karena ada orang-orang yang menghadapi orang bodoh, jadi lebih bodoh dia. Jadi lebih bodoh. Kok bisa ya? Karena dia mengikuti emosinya. Enggak, hamba-hamba Allah tuh enggak kayak gitu. Dan kalau bicara contoh, ya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang Allah memerintahkan kepada kita untuk
meneladani beliau. Beliau menghadapi Abu Jahal bagaimana? Beliau menghadapi Umayyah bin Khalaf bagaimana? Beliau menghadapi tokoh-tokoh Quraisy yang mencela, memaki ketika beliau berdakwah, menyampaikan agama Allah ini. Beliau berangkat ke Taif, dimaki di sana, dilemparin batu. Beliau pulang ke Mekah, berdakwah lagi kepada jemaah-jemaah haji. Ada yang menerima, ada yang menolak dengan penolakan yang keras. Ada yang diam. Bagaimana beliau menyikapi mereka? Salama. Ya, sikap yang menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang lain. Apa kata Allah tentang Rasulullah SAW? Di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Barakallahu fiik. Kita lihat deh. Kalau engkau mau mencontoh, contohlah Rasul SAW. Dan Nabi SAW adalah sosok yang berakhlak mulia. Dan Allah memberikan sebuah pujian dan sanjungan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Dan bagaimana beliau mendakwain orang-orang untuk berakhlak mulia, untuk bersikap baik kepada manusia. Apa kata Nabi SAW? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sejatinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan beliau memerintahkan kepada umatnya untuk bersikap baik kepada manusia. Innal mu'min, kata Nabi SAW, innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman, la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im. Subhanallah, seorang hamba itu dengan akhlaknya bisa menyaingi orang yang puasa sunnah terus dan orang yang sholat malam terus. Padahal dia nggak pernah puasa sunnah. Padahal dia nggak pernah sholat malam juga. Tapi gara-gara akhlaknya yang mulia, perilaku yang baik kepada orang lain, maka Allah angkat derajatnya. Jadi hablum minan nas ini penting. Dan Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabatnya di sebuah majlis, ala uhaddithukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Ini ngomong sama sahabat-sahabatnya, maukah kalian aku kasih tahu tentang orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya bersamaku pada hari kiamat. Jadi jarak duduknya dia dengan Nabi SAW paling dekat. Beliau katakan itu 3 kali. Maukah kalian aku kasih tahu orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat? Para sahabat mengatakan, qulna bala ya Rasulullah. Tentu kami mau ya Rasulullah. Qal, apa kata Nabi SAW? Ahsanukum akhlaqan. Yang paling baik akhlak. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau mau mengenal seseorang, lihatlah bagaimana perilaku dia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak sholatnya.
bukan yang paling banyak puasanya, bukan yang paling banyak sedekahnya, tapi yang paling baik perilakunya, karakternya, bagaimana dia bersikap dengan manusia. Ada sebuah prinsip yang dengannya engkau akan menjadi orang mulia, yang dengannya engkau akan meninggalkan langkah-langkah indah yang akan dikenang oleh umat manusia. Apa prinsip itu? Prinsip yang menjadi tema kita hari ini. Perlakukan sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh manusia. Di hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang suka dijauhkan dari api neraka, dijauhkan, dan dimasukkan ke surga, maka hendaklah kematian datang kepadanya dalam kondisi yang pertama dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini syarat utama masuk surga. Kemudian yang kedua, hendaklah dia bergaul dengan manusia, memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh manusia. Hendaklah dia pertama beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dalam kehidupan bermasyarakat dia memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan. Jemaah rahimakumullah. Prinsip ini adalah prinsip yang landasannya adalah iman. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara kita menyikapi orang lain, maka anggap orang lain itu dirimu. Apa yang engkau ingin lakukan kepada dirimu sendiri. Ini di antara hak saudara kita adalah hakul mahabbah, hak dicintai. Bukan sekedar cinta biasa-biasa, tapi cinta seperti mencintai dirimu. Sehingga engkau kalau tahu dicubit itu sakit, jangan mencubit orang. Engkau tahu kan? Nggak enak dicubit itu. Engkau nggak mau dicubit, maka jangan cubit orang. Engkau tahu rasanya ditipu, jangan menipu orang. Engkau tahu rasanya dizolimin, jangan menzolimin orang. Engkau tahu rasanya dimaki, dihina, diperolok-olok, maka engkau jangan memperolok-olok orang. Ya, kita ingat dulu ketika SD, guru kita mengatakan, kalau dicubit sakit, dia nyubit orang lain. Iya. Seperti seharusnya seorang muslim. Nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'adza billahi fa'idhuh." Barang siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, berikan perlindungan kepada orang itu. "Wa man sa'ala billahi fa'atuh." Barang siapa yang memohon dengan Allah Azza wa Jal, maka berikan. "Wa man da'akum fa'ajibuh." Barang siapa yang mengundang kalian, maka datangin undangannya. Respon undangannya. "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh."
barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikan dia. Fa in lam tajidu ma tukafi'u bihi. Kalau kalian nggak punya barang atau apa yang dapat membalas kebaikan orang ini, fad'u lahu. Maka doakan tuh orang. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Sehingga kalian melihat seakan-akan kalian sudah membalas kebaikan. Rawahu Abu Dawud. Kita lihat di sini. Kalau ada orang berbuat baik, kita disuruh balas kebaikannya. Dibalas dengan yang lebih baik. Karena kita ingin kalau kita berbuat baik sama orang, orang itu balas gitu loh. Dan ternyata dalam agama kita memang dianjurkan. Kita berbuat baik kepada orang, dan kita yang mendapatkan kebaikan orang, jangan hanya sibuk menerima. Bagaimana kau berpikir, aku juga akan memberi. Orang itu senang kalau dikasih hadiah. Ahibati fillah, maka tadi tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal dan kepada Abu Dzar. Beliau mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Mau di pesantren, mau di luar pesantren, mau di rumah, mau di toko, mau di pasar, mau di pesawat, mau dimanapun. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutin perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Artinya ketika seorang terjebak dalam perbuatan dosa, segera bangkit bertobat, ikutin dengan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan ini dapat menghapuskan dosa-dosa dia. Kemudian kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Ibnu Daqiqil Aid ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Bergaullah atau perlakukan manusia sebagaimana engkau ingin diperlakukan seperti itu. Perlakukan orang dengan standar dirimu. Kalau engkau nggak suka diperlakukan seperti itu, jangan kau perlakukan manusia seperti itu. Kemudian kata Ibnu Daqiqil Aid, wa'alam anna athqala ma yudha fil mizan al-khuluqul hasan. Dan ketahuilah yang paling berat di timbangan kelak pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Ini buat para istri dan juga buat para suami. Buat para istri yang ingin engkau dicintai, maka cintai suamimu. Yang ingin engkau dihargai, hargai suamimu. Engkau ingin dihormatin, hormatin suami. Engkau ingin diperhatikan, perhatikan suamimu. Jangan meminta perhatian dari suami. Meminta penghargaan dari suami. Engkau perhatikan, engkau hargai, Allah akan balas. Karena termasuk akhlak mulia tadi, yang memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Naam, Nabi SAW pernah menyebutkan 3 perkara yang hati orang Islam itu insya Allah selamat dari iri, dengki, macam-macam. Apa? Luzumu jama'atul muslimin. Engkau hidup, bergaul, bergabung dengan jama'atul muslimin, dengan orang-orang Islam. Apa kata Ibnul Qayyim rahimahullah ketika mensyarah hadis ini? Beliau menyebutkan tentang hal yang menyucikan hati. Kata beliau, "Hadza aidan mimma yutahhirul qalba minal ghilli wal ghish." Ini nih, bergabung dengan umat Islam, hidup bersama mereka, termasuk yang menyucikan hati dari perasaan iri, dengki. Kenapa? Ketika dia hidup bersama umat Islam, dia akan mencintai buat yang dicintai orang. Dia akan mencintai saudaranya.
sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Dia akan benci dengan apa yang dia benci. Dia benci dengan sesuatu yang akan menimpa saudaranya. Kalau dia benci itu menimpa dirinya. Dia nggak suka dengan hal-hal yang menyakitin mereka, mengganggu mereka. Tuh, luzumu jama'atul muslimin. Di hadis Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasiha. Agama ini nasihat. Agama ini hadir bukan untuk menyusahkan kehidupan kita. Agama ini hadir bukan untuk mengekang kita. Agama ini hadir untuk memberikan kebaikan kepada kita semua. Itu agama. Nasihat buat siapa? Buat Allah, buat Rasulnya, buat imam-imam, buat kitabnya, buat para a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan buat umat Islam secara umum. Ibnu Rajab ketika menyebutkan agama ini nasihat buat orang-orang Islam, apa kata beliau? فَأَيُّحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Hendaklah dia mencintai bagi umat Islam apa yang dia cintai buat dirinya sendiri. وَيَكْرَهْ لَهُ مَا يَكْرَهْ لِنَفْسِهِ. Dia harus membenci bagi mereka apa yang dia benci buat dirinya. Dia nggak ingin nggak lulus sekolahannya. Dia nggak ingin nggak naik. Ya udah, bagaimana engkau juga mendoakan saudaramu agar dia naik, karena engkau nggak ingin nggak naik. Gitu. Mencintai mereka, mengasihi mereka, memuliakan yang tua di antara mereka, sedih dengan kesedihan mereka, gembira dengan kegembiraan mereka, walaupun hal itu membahayakan dirinya, maka buat dia nggak ada masalah. Yang penting saudaranya suka. Yang penting saudaranya hidupnya lebih indah. Ketika Allah menyebutkannya tentang orang-orang Ansor yang mereka didatangin oleh orang-orang Muhajirin dari Mekah ke Madinah, yang orang-orang Muhajirin ini bakal ya merebut, kalau bicara bukan merebut ya, bakal membuat mereka berdesak-desakan dalam mengais rizki. Mungkin saja itu terjadi. Orang-orang Muhajirin nggak punya rumah, nggak ada. Mereka tidur di masjid. Sebagian tidur bersama sahabat, dijadikan saudara oleh Nabi SAW dengan mereka. Apa kata Allah tentang mereka? وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Di surat Al-Hasyr ayat 8 Allah menyebutkan, dan orang-orang yang menempati kota Madinah lebih dahulu, yang mereka beriman lebih dahulu daripada orang-orang Muhajirin ya. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Cinta. Dan sama sekali tidak ada perasaan berat, gak enak atas apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Bahkan orang-orang Ansor ini lebih mementingkan, lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin, walaupun mereka sendiri butuh. Mereka butuh, tapi mereka utamakan orang lain. Karena kita ingin diutamakan ketika kita butuh, maka utamakan orang lain. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ahibati fillah, begitulah seorang muslim bergaul. Jadi memperlakukan orang sebagaimana dia ingin diperlakukan. Ada sikap yang lebih tinggi dari ini. Kalau memposisikan diri kita seperti orang lain, artinya kita sama saudara kita ini seperti dua ruh dalam satu jasad ya. Ada metode, bukan metode ya. Ada cara memperlakukan orang yang lebih dicintai Allah lagi. Yaitu memperlakukan orang sebagaimana kita mau Allah memperlakukan kita.
memperlakukan orang sebagaimana kita ingin Allah memperlakukan kita. Jadi kita nggak mandang lagi manusia. Dia mau balas budi, dia mau ngomong terima kasih, dia mau kasih hadiah sama kita, nggak kasih, nggak ada urusan sama mereka. Aku sekarang memperlakukan manusia karena aku ingin Allah memperlakukan aku seperti itu. Nah, contoh nih, kita ingin Allah ngasih rezeki sama kita. Kita ingin Allah luaskan rezeki kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Engkau berinfaklah. Banyak berbagi engkau sama orang. Bantu orang lain. Allah akan kasih. Bukan mereka yang akan balas budi kita, tapi ya Allah yang akan memberikan kepada kita balasan yang jauh lebih indah. Seperti ucapan Nabi SAW bahwa Allah berfirman dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Anfiq ya ibna Adam, unfiq alaik." Anfiq. Infakkan wahai anak Adam. Aku akan berinfak kepadamu. Kepada Asma Nabi alaihissalatu mengatakan, "La tuki fayukillah alaik." Engkau jangan perhitungan, nanti Allah perhitungan juga sama engkau. Oh gitu. Jadi bantu orang jangan perhitungan. Engkau ingin dikasihi sama Allah Azza wa Jalla. Orang inginlah dikasihi, bukan dizalimi, bukan dikasari, dilembutin. Maka kalau engkau benar ingin, kasihilah orang lain. Pedulilah sama orang lain. Maka Allah akan peduli sama engkau. Apa kata Nabi SAW? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang mengasihi, maka Ar-Rahman yang maha pengasih akan mengasihi dia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Tirmidzi. Kasihi, sayangi yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kalian. Naam. Kita lihat ada orang-orang yang suka menyusahkan orang lain. Membahayakan orang lain. Kalau engkau lakukan itu, mungkin engkau dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu, dengan kedudukanmu, engkau bisa mempersulit orang. Padahal engkau bisa mempermudah mereka. Tapi engkau nggak mau. Apa kata Nabi SAW? Man dharra adarallahu bih. Barang siapa yang membahayakan orang, maka Allah akan membahayakan hidup dia. Wa man syaqqa syaqqallahu alaih. Barang siapa yang mempersulit, maka Allah akan mempersulit hidupnya dia. Maka kalau kau ingin dipersulit, ya sudah. Lanjutkan sikapmu mempersulit orang lain. Padahal kau bisa memberikan kemudahan. Kemudian engkau ingin ya, ketika dalam kesulitan, dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Maka mudahkan urusan orang. Orang yang sedang kesulitan ya, maka mudahkan. Orang yang sedang menghadapi ujian yang berat, maka ringankan. Kata Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan sebuah kesulitan, maka Allah akan memudahkan bagi dia di dunia dan di akhirat. Artinya kalau kau ingin dimudahkan sama Allah, mudahkan urusan orang. Barang siapa yang ingin aibnya ditutupi. Ada orang yang suka ngumbar aibnya orang lain, ngomongin kekurangan orang lain, ribain orang lain. Dia suka tuh mulutnya mengumbar aibnya orang. Engkau tahu fulan, engkau tahu fulana, engkau. Dia menceritakan orang lain. Apa kata Nabi SAW? Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhir. Barang siapa yang menutupi aib, kekurangan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi aib dia di dunia dan di akhirat.
Sebaliknya, kalau engkau suka kepo, suka mencari-cari tahu kekurangan orang, sebagaimana kita lihat sebagian orang melakukan itu, maka ketahuilah. Ketahui apa? Ya, engkau akan dihinakan. Aib-aibmu akan dibongkar. Walaupun gak ada tahu di muka bumi ini. Kecuali engkau sama Allah. Allah akan bongkar. Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sa'ida Rasulullah SAW. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas mimbar. Fanada bi sautin rafi'. Kemudian beliau menyeru dengan suara yang tinggi. Apa kata beliau? Ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbihi. La tu'dhul muslimin. Wala tu'ayyiruhum. Wala tattabi'u awratihim. Fa'innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim. Tatabba'a Allahu awratahu. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ. Rahu Tirmidzi. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, wahai orang-orang yang masuk Islam dengan lisannya, tapi Islam belum sampai, tapi iman belum sampai ke hatinya. Jangan kalian menyakiti umat Islam. Orang-orang munafik. Jangan kalian menyakiti orang-orang Islam. Jangan mencela mereka. Jangan memaki mereka. Wala tattabi'u awratihim. Jangan dicari-cari kesalahan mereka. Kita ini pasti berbuat salah. Udah jadi kodrat manusia. Kullu bani Adam khata'. Gak usah dicari salah kita. Orang akan tahu. Gimana dengan orang yang mencari-cari kekurangan kita. Maka Nabi alaihissalatu wassalam arahkan orang-orang munafik itu. Jangan kalian cari-cari kesalahan saudara kalian. Karena barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, aib saudaranya, tatabba Allahu auratahu, maka Allah akan mencari-cari, mengumpulkan semua kekurangan dan kesalahan dia. Wa yafdahu walau fi jawfi rahli, dan Allah akan melecehkan orang ini, akan menghinakan orang ini, walaupun dia bersembunyi di tengah-tengah rumahnya. Allah ala kulli syai'in qadir. Yang ingin dimaafkan, yang ingin dilupakan kesalahannya, yang ingin diampuni dosa-dosanya, maka apa yang harus kau lakukan? Ya udah, kau bergaul yang baik sama orang. Jangan pelit untuk memaafkan. Maafkan orang. Jangan sampai ya kita menyimpan dendam. Kita tahu di masa Nabi SAW terjadi sebuah peristiwa yang menyakitkan hati. Ya, ada yang mengatakan sebelum Khandaq, sebelum tahun kelima, ada yang mengatakan tahun kelima, yaitu peristiwa dituduhnya Aisyah berzina. Oleh siapa? Orang-orang munafikin. Kemudian disebarkan, ya, istri Nabi dituduh berzina. Salah satu yang menuduh adalah Mistah. Mistah ini kerabatnya Abu Bakar. Karena Mistah ini miskin, dia juga kerabat, dia termasuk orang muhajirin. Abu Bakar memberikan santunan atau tunjangan hidup buat Mistah. Ketika Mistah ikut menyebarkan fitnah Aisyah berzina, padahal Aisyah nggak berzina, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu marah sama Mistah. Lalu dia bersumpah mengatakan, Wallahi la unfiqu ala Mistah syai'an abada. Ba'dalladzi qala li Aisyah. Demi Allah, aku tidak akan menginfakkan hartaku buat Mistah selama-lamanya setelah aku tahu apa yang dia lakukan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikut menyebarkan berita. Lalu turunlah firman Allah, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Kata Allah, jangan sampai seorang di antara kalian bersumpah
Ya, bersumpah apa? Bersumpah untuk tidak memberi kerabatnya, tidak memberi orang-orang miskin, tidak memberi orang-orang muhajirin di jalan Allah. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Mistah ini miskin, kerabatnya Abu Bakar dan termasuk orang-orang muhajirin. Tapi gara-gara sikapnya Abu Bakar sakit hati, maka bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada Mistah. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya yang baru saja kita baca. Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah orang-orang itu memaafkan. Hendaklah mereka tidak memberikan sanksi. Ya udahlah, kesalahannya udah selesai. Terus wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang itu. Lalu apa kata Allah? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apa kalian gak ingin dosa-dosanya diampuni? Gak ingin kalian? Ketika ayat ini turun, Abu Bakar mengatakan, bala wallah, demi Allah, betul kami ingin diampuni ya Allah. Inni uhibbu an yaghfirallahu li. Aku ingin Allah itu mengampuni dosa-dosaku. Akhirnya Abu Bakar membayar sumpahnya, kemudian dia kembali memberikan nafkah kepada Mistah sambil berkata, wallahi la anzi'uha minhu abadan. Demi Allah, aku tidak akan menarik tunjanganku buat Mistah selama-lamanya. Maka kalau kita ingin dibantu, maka bantulah Allah Azza wa Jal dengan membantu hamba-hamba Allah. Engkau ingin dibantu, engkau ingin ditolong, tolonglah hamba-hamba Allah. Apa kata Nabi SAW? Wallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu saudaranya Allah akan selalu membantu hambanya apabila hambanya ini membantu saudaranya. Jadi ketika engkau ingin dimudahkan urusanmu, ingin dapat bantuan dari Allah, bantulah orang lain. Tanpa berharap bantuan dari mereka. Enggak, jazakallah khair. Aku sedang menunggu bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan kasih bantuan. Kemudian, kalau engkau ingin diselamatkan wajahmu dari api neraka pada hari kiamat, dan engkau ingin dicintai oleh saudara-saudaramu, maka tolong jangan ribain orang. Kalau ada orang yang gibah di depanmu, maka engkau bela saudaramu. Oh, fulan tuh kayak gini ya, kayak gini. Oh, fulan tuh kayak gitu, tapi dia baik banget. Dia itu ini, dia ini, dia. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai pembela saudara kita. Terus apa yang akan kita dapatkan? Allah akan belain kita. Man radda an irdi akhihi raddallah an wajhin nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan membela dia pada hari kiamat dan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya, yang ingin ditolong, tolonglah saudaranya. Dan buat orang-orang yang mengecewakan saudaranya, engkau akan dikecewakan. Akan datang hari engkau dikecewakan. Ahibati fillah. Itulah yang berkaitan dengan kaidah kita dalam bergaul dengan masyarakat. Memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Tapi kalau engkau ingin lebih baik, perlakukan orang sebagaimana Allah ingin memperlakukan kita. Kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Engkau gak ingin orang teriak-teriak di hadapanmu, jangan teriak-teriak memarahin orang. Karena gak enak diteriakin. Engkau gak ingin dibully, jangan bully orang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk belajar lagi dan mengamalkan apa yang kita pelajari, dan kita memohon kesabaran kepada Allah dan dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Baik, Anda kembalikan ke jamaah. Tafadhal kalau ada pertanyaan.